timbangan, dan sisi yang lain diletakkan 7 langit, 7 bumi beserta seluruh isinya, maka sisi yang di situ terdapat kalimat la ilaha illallah, itulah yang lebih berat. Kalimat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan juga dalam hadis lain, kata Allah, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni fahuwa amin. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah, siapa yang masuk ke dalam bentengku maka dia akan selamat dari siksa api neraka. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan tiket secara otomatis ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi daripada majlis al-khidmah yang pula panjenengan hadir malam ini di depan. Majlis al-khidmah ini, hadirin, adalah majlis yang juga akan membuat senang kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Karena setiap zikir yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, manaqib yang kita baca, salawat yang kita baca, kemudian kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, maka pasti itu akan sampai dan insya Allah akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang agung yang semoga pula panjenengan diberikan oleh Allah istiqamah mengucapkan kalimat ini sampai ketika kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Majlis al-khidmah inilah yang akan menyambungkan kita dengan Nabi besar Muhammad. Majlis seperti inilah yang akan menjadikan kita mempunyai hubungan cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempunyai hubungan cinta dengan Nabi besar Muhammad, yang mempunyai hubungan kuat dengan Nabi besar Muhammad, maka dia hidupnya pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa pada zaman dahulu ketika zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang ahli maksiat yang mana dia menghabiskan 200 umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, 200 tahun usianya untuk bermaksiat kepada Allah. Hadirin, orang ini ketika wafat tidak ada satupun masyarakat yang mau merawat jenazah. Bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan jenazahnya dilempar ke tempat sampah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, pergilah engkau ke tempat ini, ke desa ini. Carilah salah satu kekasihku yang kemarin telah wafat. Carilah jenazahnya dan kemudian rawatlah, mandikan, salatlah dan kemudian kuburkanlah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Musa melihat ada mayat yang dibuang begitu saja di tempat sampah. Nabi Musa kemudian tanya-tanya kepada Bani Israel, kenapa mereka tidak mau merawat mayat ini? Disebutkan kepada Nabi Musa karena dia ahli maksiat, dia orang yang zalim, dia menghabiskan 200 tahun hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam kemudian mengangkat kedua tangan beliau, bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Rabb, Banu Israel syahidu annahu asaka mi'atai sanatin. Ya Allah, kenapa jenazah ini tidak ada satupun yang merawat sebagaimana keterangan daripada Bani Israel, karena dia menghabiskan 200 tahun umurnya untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah. Apa kata Allah? Tentu aku tahu, wahai Nabi Musa, aku adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi tahukah engkau, wahai Nabi Musa, seburuk-buruk orang dia pasti tetap mempunyai satu sisi kebaikan. Orang ini, kata Allah, innahu kana fatahat Taurata wa nazara ila ismi Muhammadin qabbalahu wa wada'ahu ala 'ainihi wa shalla 'alaihi fasyakartu dhalika lahu wa ghafartu jami'a dhunubi, kata Allah.
seburuk-buruk orang wahai Nabi Musa, dia tetap mempunyai satu sisi kebaikan. Dan tahukah engkau wahai Nabi Musa, orang ini pernah suatu saat dia membuka kitab Taurat. Ketika dia membuka kitab Taurat, di dalam Taurat dia melihat tulisan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa Nabi besar Muhammad belum dilahirkan. Dia tahu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul dan menjadi pemimpin para nabi dan para rasul.